Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Adit Sunaji dengan NIM 112211397. Saya di sini akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Komunikasi dan Negosiasi Bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi, ide, dan pesan secara sadar untuk mencapai tujuan bisnis, melibatkan pengiriman, media, penerima, dan respon dalam konteks organisasi atau komersial. Negosiasi bisnis adalah proses komunikasi antar dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama. Terjadi saat ada perbedaan kepentingan atau pandangan dengan tujuan mencapai solusi yang saling menguntungkan. Negosiasi berlangsung melalui tahapan terencana, mulai dari persiapan, penyampaian argumen, tawar-menawar, hingga penutupan dan pelaksanaan kesepakatan. Tujuan fundamental dari komunikasi bisnis. Tujuan komunikasi bisnis terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, penyampaian informasi, menyebarkan data, laporan, dan instruksi untuk mendukung kelancaran operasional. Kedua, melakukan persuasi, mempengaruhi sikap dan tindakan, terutama dalam konteks pemasaran, penjualan, dan negosiasi. Yang ketiga, membangun kolaborasi, mendorong kerjasama antar tim dan mitra untuk menciptakan sinergi dan inovasi. Manfaat strategis dalam keberhasilan kerja dan relasi bisnis. Manfaat strategi komunikasi dan negosiasi dalam kerja dan relasi bisnis. Yang pertama, meningkatkan kinerja dan produktivitas, menyatukan pemahaman antar individu dan tim, mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua, memperkuat relasi bisnis, membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan, mitra, dan pemangku kepentingan. Yang ketiga, penyelesaian konflik dan krisis, membantu pengelola perselisihan secara konstruktif dan menjaga kelangsungan operasional. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan, komunikasi yang responsif dan solusi yang disepakati meningkatkan loyalitas pelanggan. Kelima, memberi keuntungan kompetitif, mempercepat proses bisnis, menyesuaikan diri dengan pasar, dan memperkuat reputasi organisasi. Adapun unsur-unsur komunikasi. Komponen komunikasi. Yang pertama, sumber pengiriman pesan, seperti individu atau tim yang memiliki informasi untuk disampaikan. Yang kedua itu pesan, isi komunikasi yang bisa berbentuk verbal atau non-verbal. Yang ketiga, saluran media, penyampaian pesan seperti email, rapat, atau platform digital. Keempat, penerima, pihak yang menerima dan menafsirkan pesan sesuai latar belakang dan kondisi. Yang kelima, umpan balik, respon dari penerima yang memastikan adanya pemahaman dua arah. Yang keenam, efek, dampak dari pesan seperti perubahan pengetahuan, sikap, atau tindakan. Yang ketujuh, konteks, lingkungan fisik, sosial, dan psikologis tempat komunikasi terjadi. Saluran dan aliran komunikasi organisasi. Jenis saluran komunikasi. Yang pertama, verbal, menggunakan kata-kata baik lisan dalam kurung rapat atau telepon maupun tulisan, email, atau laporan. Yang nonverbal, meliputi bahasa tubuh, ekspresi wajah, postur, kontak mata, dan intonasi suara. Arah aliran komunikasi. Yang pertama, vertikal ke bawah, dari atasan ke bawahan, berisi instruksi dan kebijakan. Yang kedua, vertikal ke atas, dari bawahan ke atasan, berisi laporan, saran, dan keluhan. Yang ketiga, horizontal, antar rekan sejajar untuk koordinasi dan berbagi informasi. Yang keempat, diagonal, antar fungsi dan jenjang berbeda, umum dalam tim lintas departemen. Gaya komunikasi. Yang pertama, defensif, menghindari kontraksi dan kesulitan penyampaian pendapat, sering tidak didengar dan berujung pada frustasi serta kurangnya kontribusi. Yang kedua, agresif, mendominasi dan tidak menghargai orang lain,
menimbulkan konflik, ketakutan, dan rusaknya hubungan kerja. Yang ketiga, pasif dan agresif. Penyampaian ketidakpuasan secara tidak langsung seperti sarkasme atau menunda pekerjaan, merusak kepercayaan dan produktivitas. Yang keempat, asertif. Penyampaian pendapat dengan jelas dan hormat, mendorong kerjasama, resolusi konflik, dan budaya kerja yang sehat. Adapun studi case, latar belakang kasus inovasi digital. Perusahaan inovasi digital menghadapi persaingan pasar yang ketat. Tim pemasaran melihat peluang strategi melalui kampanye iklan digital dan platform media sosial baru yang berpotensi meningkatkan leads berkualitas hingga 30% dalam satu kuartal. Namun, pelaksanaan kampanye ini memerlukan tambahan anggaran sebesar 20% di luar alokasi kuartal yang telah disetujui. Adapun pihak terlibat dalam negosiasi. Sarah, manajer pemasaran, inisiator kampanye, bertujuan memperoleh persetujuan anggaran tambahan untuk mendukung pertumbuhan prospek penjualan. Budi, direktur keuangan, penjaga stabilitas keuangan, fokus pada efisiensi biaya dan kejelasan ROI setiap pengeluaran. Tujuan negosiasi, mencapai kesepakatan atas proposal anggaran tambahan sekaligus menyelaraskan dua pendekatan berbeda. Pertumbuhan agresif dan disiplin fiskal untuk mendukung pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan. Narasi, proses komunikasi, dan negosiasi. Yang pertama itu persiapan. Sarah mengumpulkan data ROI, studi kasus, dan analisis kondisi keuangan untuk mengantisipasi potensi keberatan. Yang kedua itu kontak awal. Sarah mengirim email ringkas dan mengatur rapat informal untuk mengenalkan ide dan mengukur reaksi awal. Yang ketiga, presentasi formal. Sarah memaparkan proposal secara menyeluruh dan Budi merespons kritis dengan menyoroti kegagalan kampanye sebelumnya. Negosiasi inti. Budi menolak proposal awal. Sarah mengganti pendekatan menjadi kolaboratif dengan bertanya tentang metrik yang diperlukan untuk meyakinkan Budi. Dan penutup, tercapai kesepakatan 75% anggaran dicairkan di awal, sisanya bergantung pada pencapaian KPI bulan pertama, disepakati dan didokumentasikan secara resmi. Adapun analisis mendalam studi kasus negosiasi. Analisis gaya komunikasi. Sarah, asertif. Penyampaian kebetulan dengan jelas dan percaya diri, didukung data, responsif terhadap penolakan tanpa defensif, fokus pada solusi bersama. Dan Budi, agresif ke kolaboratif. Awalnya dominan dan kritis terhadap proposal, setelah pendekatan Sarah berubah. Gaya komunikasi Budi meluak dan lebih terbuka terhadap kerjasama. Strategi negosiasi. Awalnya Budi menggunakan pendekatan kompetitif atau win-loss, memandang tambahan anggaran sebagai resiko bagi keuangan. Dan Sarah mengubah arah negosiasi ke strategi kolaboratif atau win-win dengan fokus pada kepentingan bersama seperti pertumbuhan dan profitabilitas. Hasil akhir berupa kompromi. Sarah mendapatkan 75% anggaran di muka, sementara Budi memastikan kontrol risiko melalui pencapaian KPI. Saluran komunikasi. Pertama, email. Efisiensi terdokumentasi, memberikan ruang berpikir bagi Budi. Diskusi informal, membangun hubungan dan membaca situasi. Rapat formal plus presentasi, penyampaian argumen kompleks berbasis data. Dan strategi multi, saluran terbukti lebih efektif dibanding satu saluran saja. Adapun hambatan yang dihadapi, perbedaan hierarki direktur versus manajer, menciptakan ketimpangan kekuasaan. Yang kedua, kerangka berpikir atau persepsi,
Sarah fokus pada peluang, Budi fokus pada resiko. Yang ketiga, semantik. Istilah seperti investasi ditafsirkan berbeda oleh masing-masing pihak. Adapun solusinya, yang pertama, asertif dan empatik. Sarah mengubah pendekatan menjadi kolaboratif. Metrik apa yang Bapak perlukan? Ubah konflik jadi konsultasi. Kedua, reframing. Sarah pakai bahasa keuangan, ROI atau CAC, alih-alih jargon pemasaran. Yang ketiga, bangun kepercayaan. Kompetensi atau data kuat, dan karakter, transparansi, akuntabilitas melalui kontrol dan pelaporan ketat. Adapun laporan insiden bisnis atau format 5W+1H. What? Terjadi keterlambatan pengiriman selama 2 hari kerja pada pesanan pelanggan kunci PT ABC. Keterlambatan ini memicu keluhan resmi terkait keandalan layanan dan risiko gangguan pada lini produksi pelanggan. When? Miskomunikasi internal terjadi dari Jumat sore 27 Mei 2025 hingga Senin pagi 30 Mei 2025. Tim sales baru mengetahui keterlambatan pengiriman pada Senin 30 Mei 2025 pukul 14.00 WIB setelah menerima telepon dari PT ABC. Where? Agar miskomunikasi terjadi antara departemen sales di kantor pusat dan departemen warehouse di gudang utama, dampak negatif insiden ini langsung dirasakan oleh pelanggan di lokasi pabrik mereka. Yang pertama, pihak internal, tim sales dan tim warehouse. Yang kedua, pihak eksternal, pelanggan PT ABC sebagai pihak yang terdampak. Ada way. Agar miskomunikasi terjadi karena tidak adanya SOP jelas pasca libur panjang, sehingga tim sales mengira pesanan email Jumat sore otomatis diprioritaskan Senin pagi. Sementara tim warehouse hanya memproses pesanan yang tercatat di sistem ERP pada awal hari kerja. Pada Jumat 27 Mei 2025, sales mengirim konfirmasi pesanan mendesak ke tim warehouse melalui email sebelum libur akhir pekan. Namun warehouse tidak memantau email saat libur. Pada Senin pagi, warehouse fokus memproses pesanan yang masuk resmi lewat sistem ERP, sehingga email sales terlewatkan. Pada Senin siang, PT ABC menanyakan pengiriman, dan setelah sales menghubungi kepada gudang, baru diketahui pesanan belum diproses. Penyebab keterlambatan 2 hari. Adapun analisis proses komunikasi, hambatan dan solusi negosiasi. Proses komunikasi yang gagal. Pertama, sales mengirim permintaan mendesak lewat email, saluran asiskon, sedangkan warehouse bergantung pada sistem ERP. Tidak ada konfirmasi penerimaan pesan sehingga terjadi kegagalan umpan balik. Adapun hambatan komunikasi. Yang pertama, organisasi atau struktural. Tidak ada SOP yang jelas serta silo antara sales dan warehouse. Yang kedua, psikologis atau persepsi. Sales anggap email terkirim berarti tugas selesai. Warehouse hanya proses data ERP. Solusi negosiasi eksternal dengan pelanggan. Yang pertama, strategi akomodatif dan kolaboratif untuk memulihkan hubungan. Yang kedua, manajer sales mengakui kesalahan, mendengar keluhan dan menawarkan kompensasi, pengiriman prioritas dan diskon. Adapun internal, sales dan warehouse. Yang pertama, negosiasi kolaboratif untuk menghindari saling menyalahkan. Yang kedua, fokus pada identifikasi agar masalah dan merancang SOP baru untuk mencegah kejadian serupa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.